Lu mau sampai kapan jadi kayak tikus? Kerja disuruh-suruh orang. Selalu di situ-situ aja kan hidup lu. Lu mau kan kayak gua? Enak kerjanya, cepet kaya, punya kolam renang kayak gua. Mau tahu gimana caranya? Gampang, jadi aja member gua. Gimana caranya jadi member gua? Gampang, ikutan aja kelas gua. Bisnis yang paling hina, jualan kelas. Yang pada umumnya flexing penghasilan, kasih tahu bahwa kita itu si paling keren, terus tanya ke audiensnya, lu mau kayak gua? Terus dijawab sama audiensnya, mau. Kalian balas lagi dengan, gua bakal bongkar semuanya di kelasnya gua. So, adopsi digital product di Indonesia lagi tinggi-tingginya. Gue yakin mayoritas kalian di sini makin sering lihat orang jualan mereka punya digital product seperti e-book ataupun e-course. Pernah kan ketemu di Explore dan For You page kalian. Orang kasih tahu mereka punya penghasilan sampai ratusan juta hanya dalam beberapa hari. Dan layaknya orang pada umumnya pasti kalian juga skeptis. Masa iya sebegitu cepatnya jualan apa tuh? Dan habis itu kalian follow, kalian lihat orang itu live. Beneran dia itu menghasilkan ratusan juta. Mereka kagak bohong. Duar. Dan ini pasti nge-trigger lu pada kan? Lu pada pasti pengen tahu juga gimana caranya. Dan akhirnya lu nanya dan dijawab, nih linknya, monggo diklik. Masuk ke komunitasnya gue. Nanti gue bakal bongkar semuanya di gue punya komunitas. Yep, gue bakal ajarin gimana caranya cuan kayak gue di kelasnya gue. So itu yang gue pengen bahas hari ini, dimana ada fenomena yang namanya digital product. Dan fenomena ini banyak banget yang kagak seneng, udah banyak banget yang nyinyirin, ngatain ini scam lah, MLM lah, tidak beretika, tidak bermoral. Jadi bikin gue pengen ngebahas ini secara detail dari awal sampai akhir. Untuk kita sama-sama belajar mengkonklusikan apakah beneran ini bisnis jualan ludah tok. Apakah yang mereka bilang faceless marketing ini, apakah yang mereka bilang ini cara baru untuk cuan, ini semua tuh scam. Buat obrolin ini, gue pengen kita tuh sefrekuensi dulu. Gue pengen tarik kita ke belakang ke tahun 2005. Buat kalian yang seumuran sama gue, mungkin kalian tahu di tahun 2005 ada produk yang namanya tuh Kaza. Dimana itu basically orang-orang itu jualan torrent. Apa itu torrent? Basically digital product juga. Buat kalian kagak paham apa itu produk digital, produk itu adalah produk yang ada di dunia maya, dimana biasanya berbentuk JPG, PDF, TXT, MP4, MP3. Secara kasar, basically itu adalah informasi yang dijadikan produk. Kenapa orang lebih suka digital product dibandingkan physical product? Ya simple. Kalau misalnya digital product, kalian produksi sekali, jualannya berkali-kali. Kalau misalkan physical product, contoh t-shirt, lu kalau misalkan mau jual berkali-kali, lu punya produksi juga harus berkali-kali. Jadi industri ini tuh udah lama banget. Orang jualan digital product tuh sesuatu yang sangat umum. Bahkan ada reportase di mana di Amerika Serikat, ini industri udah size-nya itu sampai 6 triliun US dollars. 6 triliun guys. Dolar Amerika Serikat. Dan di Indonesia bisa dibilang pemainnya tuh sangat sedikit. Kenapa? Karena layaknya penduduk di negara berkembang, orang-orang Indonesia masih berasa namanya informasi, ya informasi. Jangan dibikin berbayar. Informasi adalah sesuatu yang gratis. Dimana di Google aja bisa kok sebenarnya, kenapa lewat lu punya mulut jadi bayar. Tapi ada yang beda di akhir tahun kemarin dan di awal tahun ini. Menjadi adopsi massal terhadap konsep yang namanya PLR dan MRR. Private Label Rights dan Master Resell Rights. Sederhananya itu adalah hak jual kembali. Buat kalian yang pengen lebih detail lagi, kalian bisa cek sendiri aja, baca ini, pause dulu. Kalau misalkan kalian pengen gue bahas lebih detail, tinggal komen aja di bawah. Jadi dari konsep PLR dan MRR ini, ada satu orang Indonesia yang ngebawa produk ini ke Indonesia. Dia translate ke bahasa Indonesia, dia modifikasi, dan akhirnya terjadilah hak jual kembali pertama di Indonesia yang facelessan. Dan akhirnya ini pun diadopsi banyak orang. Alhasil penghasilan juga jadi banyak. Dapat ratusan juta rupiah. Dan akhirnya semua orang pengen ikutan. Dan cara untuk jualan mereka punya e-book ataupun e-course adalah dengan pamer, flexing, memberitahukan, menginformasikan mereka punya penghasilan. Dan di sini gue mencoba double klik. Jual hasil adalah sesuatu yang umum. Kalau kalian yang punya background marketing, pemasaran, ataupun sales, kalian pasti tahu lah. Kalau misalkan textbook 101, jual hasil, jual mimpi. Bahkan yang bisa dibilang the godfather of marketing, yaitu Theodore Levitt, dia punya paper marketing myopia, dia kasih tahu bahwa
Jangan pernah kasih tahu produk lu tuh apa, fiturnya apa. Orang tuh kagak peduli. Contoh kalau misalnya lu tuh pengen coba jualan bor. Orang kagak peduli bor lu tuh fitur apa tuh, orang kagak peduli. Orang pengen tahu hasilnya, lobangnya tuh seperti apa. Dan karena produk ini hasilnya adalah untuk mendapatkan duit lagi, di mana duit itu adalah sesuatu yang sangat sensitif di budaya timur, kita bahkan kagak ngomongin kita punya gaji kan ke orang-orang sekitar kita. Tapi orang-orang ini malah langsung kasih lihat dia punya penghasilan, pasti orang-orang jadi skeptis. Kreator-kreator pasti bete. Apalagi kreator-kreator yang masih dapat duitnya itu zaman dahulu bala, yaitu lewat endorsement. Anjrit, gue udah capek-capek bikin konten viral setiap kali, abis itu dapat endorsement, abis itu gue harus revisi kiri kanan, abis itu gue masih ditempoin sama brand. Sedangkan ini orang tinggal ngemeng doang dapat duit. Akhirnya ngatain ini scam, MLM, kagak bermoral dan kagak beretika. Dan gue pengen coba tarik ke belakang lagi, kali ini kagak usah ngomongin Amerika deh, kita ngomongin Indonesia aja. Kalian pasti pernah dong ya ketemu orang keren banget pakai kacamata hitam, pakai jas, pakai mobil keren. Terus kalian ketemu flyer di koran lah, di majalah nih, kita ngomongin zaman dulu ya guys ya. Kasih tahu bahwa mereka tuh bisa bantu kita. Terus pas kita lihat gimana caranya, beli bukunya. Terus kita udah beli bukunya, disuruh ngapain? Beli kelasnya. Jadi bisa dibilang ini bukan sesuatu yang baru. Mekanismenya udah ada dari dulu. Tapi platformnya bukan dunia fisikal lagi, tapi dunia digital. Bukunya dulu literally physical. Sekarang digital, e-book. Kalian bayangin orang-orang yang coba jualan buku, biasanya udah dipikir sangat skeptis kan. Kayaknya ini orang tuh ngapain jualan gue buku gitu. Dan itu buku yang bisa dipegang loh, apalagi buku yang kagak bisa dipegang. Orang makin skeptis lagi, karena dipegang aja kagak bisa. Terus abis kalian beli, kalian itu mendapatkan hak jual kembali. Jadi ini ekuivalennya di dunia fisikal, begitu kalian beli bukunya, kalian langsung mempunyai hak untuk jual buku tersebut sebagai dropshipper. Inventory kagak ada batas, lu pokoknya kalau misalnya bisa jualan, gue bakal support lu inventorinya. Itu ekuivalen ke dunia fisikalnya. Di dunia digitalnya inventorinya infinite, kagak ada batas, namanya juga digital. Produksi sekali, jual berkali-kali. Jadi bikin digital product dropshipper ini sesuatu yang sangat seksi. Karena physical dropshipper kayaknya PR banget kan. Harus ngurusin logistik lah, harus komunikasi barangnya. Belum karena barangnya itu physical, terus kalau misalkan telat segala macam masih harus dikomunikasikan semuanya ke pembelinya. Kayak banyak banget dinamikanya. Kalau misalnya produk digital, kagak ada tuh semua logistik. Logistiknya itu via email. Dan kalau misalnya kalian pakai platform yang namanya Linkit, lnk.id, itu semua langsung otomatis. Beres, nggak usah tuh email manual, COD kagak ada. Semuanya langsung otomatis di Linkit. Paymentnya itu bisa langsung confirm udah dibayar atau kagak usah kirim lagi emailnya secara manual. Semua bisa dalam satu platform. Ya siapa yang kagak mau? Dan ini semua akhirnya bikin orang ini berasa ini kayak skema Ponzi, skema piramid. Dan akhirnya ngebuat semua orang ngelihat produk digital produk ini sesuatu yang negatif. Dan kalimat yang barusan adalah kenapa gue pengen bikin video ini. Apakah ada yang namanya overclaim? False advertising, jelasnya ada. Di dunia buku fisik pun ada orang loh yang kagak suka sama isi bukunya setelah beli. Orang terima plek-plek dari judulnya, dipikir adalah oke, 4 jam kerja setiap minggunya, abis itu gue bisa nyantai di pantai, udah gak usah kerja lagi. Ada aja orang berasa bahwa wah gue pengen kayak gini nih, kerja kayak gini. Dan ini tuh buku fisik loh ya. Padahal ini tuh tanda kutip adalah clickbaitnya. Isi materinya adalah gimana caranya lu bisa produktif, lu bisa ngelakuin hal yang lu inginkan ke kesehariannya lu, dan hal-hal lain yang tidak ingin lu lakukan, yang orang lain bisa lakukan, lu bisa delegasi. Jadi gimana caranya lu bisa produktif. Uang kerja buat lu, bukan kerja buat uang. Itu yang diomongin di buku ini. Tapi ada gak yang berasa ini false advertising? Mungkin aja. Ada yang berasa informasi di buku ini sangat generik gak? Mungkin aja lo ada. Ngapain gue baca? Buang duit gue doang aja. Abis itu ada buku judulnya I Will Teach You to Be Rich. Gue bakal ajarin gimana caranya lu jadi kaya. Dan ini mungkin juga sama kayak buku Tim Ferriss. Orang berasa bahwa wah enak nih, gue bisa jadi kaya gitu loh. Begitu kalian baca segala macem, sampai di akhir kalian masih belum dapat, kalian berasa generik, kalian bingung. Loh kok di akhirnya malah suruh gue ikut kelasnya dia? Kalian jadi makin skeptis. Apa yang bisa kita pelajarin dari jualan buku fisikal ini? Emang namanya jualan informasi itu kagak gampang guys. Buat yang mudah untuk kita semua bisa relate, menurut gue adalah jualan informasi sebagai dokter. Dokter sekolah tuh lama lo guys untuk jadi dokter.
Dan udah jadi dokter pun, kayaknya masih ada aja orang-orang tuh kagak seneng pas konsultasi sama dokter. Apalagi dokter Indonesia. Karena mempunyai impresi negatif kayak seakan-akan duit. Kalian bayangin jadi dokter ya guys ya. Udah konsultasi, kalian kasih informasi doang nih. Kalau misalnya bapak sakit lututnya berarti bapak jangan duduk kelamaan. Habis itu masih sakit kan ya. Padahal udah bayar konsultasi. Akhirnya datang lagi bayar konsultasi lagi, terus kasih vitamin. Kalian udah mulai kayak agak aneh nih, kok malah dikasih vitamin gitu kan. Oke, dikasih vitamin gitu buat lebih bagus gitu tulangnya segala macam. Habis itu balik lagi karena berasa masih kagak enak. Dikasihlah obat atau bahkan antibiotik. Kalian malah makin aneh lagi. Makin lama duit gue diminta terus nih sama di dokter nih. Jualan banget nih dokter nih. Padahal dari POV dokternya, kalau misalkan gue langsung jualan antibiotik juga dibilangin mata duitan. Gue pelan-pelan juga dikatain mata duitan. Jadi serba salah kalau misalkan informasinya itu sudah dilabelkan sesuatu yang generik. Jadi sangat masuk di akal orang-orang yang beli digital produk seperti yang memberitahukan gimana caranya kalian bisa jadi milioner di dunia maya ini berasa sesuatu yang negatif. Karena secara psikologi pun manusia itu ada yang namanya buyer remorse. Dimana kalian itu sudah beli sesuatu, kalian berasa, aduh, gue beli ini kayaknya salah ya. Apalagi digital produk. Itu physical produk aja kayak gitu. Kalau misalnya digital produk, kalian pasti perasaan itu lebih kagak enak lagi kan. Apalagi kalau misalnya kalian lihat orang yang jualan kalian punya PDF ataupun e-course, mereka itu makin flexing, penghasilannya makin tinggi. Kalian pasti berasa kayak, ini nggak bener nih, kok dia makin kaya, gue kagak kaya. So pertanyaannya mungkin adalah apakah emang harus memperlihatkan hasil? Jualan e-book sama jualan e-course apakah harus selalu memperlihatkan hasil? Kita ngomongin orang jualan resep makanan, ya pasti kasih lihat lah hasil makanannya seperti apa. Kita lihat kalau misalnya orang jualan gimana cara jadi six pack dalam 30 hari, ya dikasih lihat juga hasil six packnya seperti apa dalam 30 hari. Dan dari contoh-contoh yang barusan gue kasih tahu ke kalian, gue harap itu bisa ngebuka mata kalian. Bahwa buat kalian yang beneran serius banget pengen berbisnis di dunia digital dengan produk digital, ada banyak hal lain loh yang bisa kalian lakukan di dalam konteks e-book dan e-course. Nggak harus tuh kalian jualan e-course untuk pengajian orang gimana cara jualan e-course-nya lagi, dan abis itu orang tersebut akhirnya jualan e-course-nya lagi untuk ngajarin orang lain lagi untuk gimana cara jualan e-course-nya lagi. Di LinkedIn, platform nomor 1 untuk jualan digital produk, udah banyak banget studi kasus orang jualan e-course dan e-book lainnya. Kagak harus pakai konsep PLR dan MRR. Ada yang jualan resep jus, ada yang jualan latihan BUMN, ada yang jualan meditasi, ada yang jualan mereka punya workbook terhadap kepribadian manusia. Jadi kagak harus yang namanya PLR dan MRR terus guys. Buat kalian di sini yang mungkin udah punya pengalaman di dunia bisnis, di dunia offline-nya kalian juga bisa bikin itu jadi e-book, jadi e-course-nya kalian. Dan di sana kalian bisa share kalian punya pengalaman. Dan itu pun bisa menghasilkan ratusan juta rupiah guys. Dan mungkin kalian di sini agak skeptis. Kenapa harus bayar bro? Kalau orang itu emang beneran pengen ngebantu kita, kenapa harus bayar? Dia bilang dia pengen punya dampak positif ke negara Indonesia. Kenapa harus bayar? Kita ngomong sederhananya gini. Kalian di sini yang udah kerja atau kalian yang mencari pekerjaan, mau gak kalian kerja kagak dibayar? Kalian pasti pengen dong punya dampak positif ke sekitarnya kalian. Tapi kerja tetap harus dibayar kan? Kenapa? Karena kalian punya keterampilan. Keterampilan datangnya dari mana? Informasi. Jadi dari sini harusnya kita sefrekuensi bahwa namanya informasi itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan kalian coba pikir deh ya, sebenarnya ini sangat sehat loh kalau misalnya itu ada duitnya. Karena kalau misalnya tanpa duit, orang pasti berasa malas-malasan. Kalau misalnya ada duitnya, orang berasa, wah gue harus profesional nih. Karena kalau tanpa duit pasti orang cuma berdasarkan mood doang bikin kelas tersebut. Dan gue yakin kalian pasti pengen punya akses ke orang-orang tersebut. Dan jangan lihat enaknya doang dari digital product. Digital product pasti ada kagak enaknya juga. Simpelnya gini, kalau misalnya gampang, kenapa kagak semua orang jualan digital product? Kenapa kagak semua orang bisa kaya? Kalau misalkan sebegitu gampang jualan e-book sama e-course, kenapa kagak lu jualan? Dan mungkin kalian tahu juga ada beberapa orang yang coba jualan tapi gagal. Nggak usah ngomongin orang deh, bahkan instansi, usaha, bisnis. Ada kan bisnis-bisnis jualan kelas yang akhirnya tutup karena jualan digital product itu kagak gampang guys. Jadi menurut gue dari kalian sisi mau beli digital product banyak banget yang harus kalian coba timbang dulu. Buat kalian yang di sini pengen belajar bisnis digital product juga banyak banget yang harus kalian timbang. So, balik ke konklusi video ini. Apakah ini semua tuh scam atau bukan? Apakah ada yang namanya bad player? Pastinya ada. Gue kagak bisa mengeneralisasi semua digital product seller adalah orang-orang yang baik. Semua digital product dropshipper adalah orang yang baik-baik. Pastinya ada orang yang jahat. Layaknya physical product, apakah ada yang jahat? Ada juga jualan KW, segala macem. Tapi ini semua akan terkoreksi dengan market kan. Orang bakal tahu mana yang jahat, mana yang beneran jualan. Bener, ada yang kagak beretika, ada yang kagak bermoral, itu semua bener.
Tapi gue harapin kalian nggak mengeneralisasi semua digital product seperti itu. Menurut gue akan terjadi suatu koreksi massal di mana yang beneran daging, yang beneran praktisi itu akan jadi the top 1% ya. Dan buat kalian di sini beneran pengen belajar bisnis digital product dan berasa ini hijau banget, ini adalah saatnya guys. Karena kesempatannya tuh besar banget. Karena kita negara berkembang mengikuti negara maju. Dan belum kalau misalnya kita lihat profil-profil yang jualan digital product ini adalah profilnya ibu-ibu. Dan menurut gue itu sangat sehat. Dan mungkin gue bakal dibenci karena gue bakal ngomong statement ini. Bahkan bakal ada yang klik video ini dan abis itu menyebarluaskan hal yang kagak benar, gue kagak tahu. Tapi menurut gue butuh ngomong ini. Coba lihat dari sisi positifnya. Kita ngomongin pinjol ilegal yang terjerat tuh banyak banget. Dan profil IRT dan guru itu adalah top 3 guys. Kalau misalnya mereka bisa mempunyai suatu aktivitas yang lebih produktif, juga mereka punya digital product dan e-course, apalagi guru ya guys ya, mereka kan bisa menuangkan, memproduksi mereka punya informasi. Menurut gue itu sesuatu yang sangat sehat dibandingkan mereka terjerat di pinjol ilegal. Menurut gue sangat inspiratif, apalagi kalau misalnya mereka berani keluar muka. Karena kalau misalnya ngomong faceless kan terkesan sesuatu yang negatif ya, kok dia nggak mau keluar muka. Tapi kalau misalnya udah kelihatan mukanya, itu kan memberikan suatu trust ya. Berarti mereka itu di sini beneran pengen kerja, beneran pengen menjadikan ini sesuatu yang sehat, yang sustainable. Dan tren ini kan juga kebanyakan faceless ya guys ya. Jelasnya agak bahaya, kalian harus tahu dulu background itu orang seperti apa sebelum kalian mencoba mereka punya digital product. Kalian harus coba ngobrol-ngobrol dulu, tahu apakah ini orang relevan atau kagak, apakah ini orang mempunyai konteks marketing beneran, ngerti gimana cara mereka itu bisa dapat duit di media sosial selain mereka itu jualan kelasnya mereka. Nah itu semua adalah kalian punya bahan pertimbangan untuk kalian membeli produk tersebut. Karena sekali lagi ini semua dunia maya guys, jangan selalu percaya apapun informasi yang kalian terima di dunia maya plek-plek gitu aja. Gue bisa aja ngomongin gue punya 100 triliun di kolam renangnya gue. Bisa aja lu guys. Dan orang mungkin bisa percaya padahal itu gue ngemeng doang dan itu bukan kolam renangnya gue gitu. Mau punya kolam renang kayak gue? Gampang caranya. Jadi aja member gue. Gimana caranya jadi member? Gampang. So di penghujung video, menurut gue digital product is here to stay. Menurut gue ini adalah awal banget, akan terus naik terus adopsi massalnya. Apakah ada bad player? Jelasnya pastinya ada. Sampai kapan tren ini naik terus? Layaknya Indonesia pada umumnya, di mana menurut gue itu ada negara agregator tren dari negara luar. Menurut gue ini masih naik banget. Karena sekarang bahkan bisa dibilangin orang-orang tuh berasa yang namanya komunitas adalah sesuatu yang sangat menarik. Gue yakin kalian di sini kalau misalnya suka konsumsi kreator luar, udah banyak banget kan kreator luar yang jualan informasinya mereka lewat komunitas. Jadi mereka monetize their knowledge, abis itu mereka productize, mereka memprodukan, mereka punya kompetensi. And apakah ini semua passive income? Menurut gue di dalam konteks kalian itu bisa tidur, abis itu kalian bisa dapat sales. Yes, itu passive income, tapi begitu terjadi salesnya, after salesnya digital product, menurut gue harus lebih ekstrem dengan physical product. Jadi mungkin kata-kata yang lebih tepat bukannya passive income, tapi side hustle. So, itu aja. Kalian mau gak masuk ke kelasnya gue? Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.